dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, saya Abdullah Muhammad Iqbal dari program studi Pendidikan Geografi. Saya Ririn Wirdayanti. Saya Deva Rangga. Saya Faizati. Dan saya Anis Triwulan. Kami di sini akan membahas tentang anggota tata surya. Yuk disimak sampai selesai. Menurut National Geographic, bintang adalah benda langit luar angkasa yang memiliki ukuran besar dan panas serta memancarkan dapat cahaya sendiri sebagai sumber cahaya dari reaksi fusi nuklir. Manfaat bintang pada zaman dahulu dipelajari untuk keperluan menentukan musim bertani dan memetakan jalur pelayaran. Saat ini, bintang digunakan sebagai sebuah rasi bintang konstelasi salib selatan dan dapat digunakan untuk menentukan arah selatan jika Elo berada di belahan bumi selatan. Bintang yang terdekat dengan bumi adalah matahari. Oleh karena itu, cahaya matahari tampak lebih terang dan ukurannya tampak lebih besar dibandingkan dengan berjuta-juta bintang lainnya. Sebenarnya, matahari bukanlah bintang yang berukuran besar di jagat raya ini. Masih banyak bintang yang berukuran lebih besar dari matahari. Bahkan, diyakini masih ada yang sangat banyak bintang belum ditemukan. Setelah itu, ada bintang yang terdekat dengan bumi setelah matahari, yaitu bintang Proxima Centauri. Selanjutnya, kelompok bintang berdasarkan warna dan ukurannya. Bintang dikelompokkan menjadi beberapa jenis bagian. Pertama, bintang berukuran kecil, berwarna merah, dan tidak bersinar dengan terang. Yang kedua, bintang yang berukuran sedang berwarna kuning, contohnya matahari. Dan selanjutnya, yang ketiga, bintang berukuran berwarna biru dan bersinar sangat terang. Semakin besar ukuran bintang, maka bintang tersebut semakin panas dan bersinar terang. Semakin kecil ukuran bintang, maka semakin lama usianya. Bintang berukuran besar bersinar lebih terang, tetapi akan meledak lebih cepat. Nah, selanjutnya ada karakteristik lainnya dari bintang. Pertama, bintang berbentuk bola besar. Yang kedua, bintang bersuhu sangat panas. Dan yang ketiga, dapat memancarkan cahayanya sendiri. Keempat, bintang terbentuk dari kumpulan awan dan debu yang bersatu. Planet yang ada di tata surya ada 8 planet yang mengelilingi matahari tersusun secara teratur. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
mendengar kata satelit, biasanya akan terbayang tentang sebuah mesin yang terbang di angkasa. Akan tetapi, makna satelit tidak hanya itu. Dilansir dari laman NASA, satelit adalah benda yang mengorbit atau mengelilingi benda lain di luar angkasa. Ada dua jenis satelit yang berbeda, yaitu satelit alami dan buatan. Untuk kali ini kita akan membahas satelit alami. Satelit alami adalah benda-benda luar angkasa yang bukan buatan manusia yang mengorbit pada sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya. Kita bahas dari planet yang terdekat dengan matahari ya. Nah, Merkurius dan Venus tidak memiliki satelit alami ya teman-teman, dikarenakan letaknya yang terlalu dekat dengan matahari. Hal ini disebabkan gaya gravitasi Merkurius dan Venus lebih kecil dibandingkan dengan gaya gravitasi dari matahari. Akibatnya nih, benda yang ada di sekitar Merkurius dan Venus akan tertarik oleh gravitasi matahari. Sementara, planet tempat kita tinggal, Bumi, memiliki satu satelit, yaitu bulan. Mars memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Selanjutnya, planet terbesar di tata surya kita, Jupiter, memiliki 79 satelit. 4 satelit yang terbesar kita sebut sebagai satelit Galilean. Salah satu dari satelit Galilean, Ganymede, merupakan satelit terbesar di tata surya. Selanjutnya ada planet Saturnus yang memiliki 82 satelit. Yang terbesar adalah Titan sebagai satu-satunya satelit alami di tata surya yang memiliki awan dan atmosfer loh. Kita lanjutkan ke planet Uranus yang ternyata memiliki 27 satelit. Dua satelit yang terbesar dari 27 satelit alami adalah Titania dan Oberon. Kedua satelit tersebut adalah dua satelit alami pertama planet Uranus yang ditemukan. Dan terakhir adalah Neptunus yang memiliki 14 satelit. Yang paling besar bernama Triton. Jadi kalau kita perhatikan ya, Saturnus memiliki satelit terbanyak di tata surya kita ya. Ini data per 2019 ya. Setelah kita membahas tentang satelit alam, sekarang kita akan membahas tentang satelit buatan. Apa sih satelit buatan itu? Satelit buatan adalah satelit yang diluncurkan oleh manusia untuk mendukung berbagai keperluan manusia. Satelit buatan dibuat melalui tangan manusia. Ketika manusia ingin menaruh benda tersebut menjadi satelit, diperlukan roket sebagai media pengantarnya ke langit. Terkait fungsi pembuatannya, yaitu untuk membantu bidang komunikasi, pemetaan, pemeriksaan cuaca, dan hal lain-lain demi keperluan hidup manusia di bumi. Salah satu contoh satelit buatan tersebut adalah Palapa milik Republik Indonesia. Pengertian komet. Komet adalah salah satu di antara benda langit yang ditutupi kabut tipis panjang dan sering disebut bintang berekor. Kendati demikian, komet bukan bintang. Komet terdiri dari kumpulan debu yang membeku saat berada jauh dari matahari. Bila komet mulai mendekati matahari, partikel-partikel ini akan menguap sehingga membentuk kepala dan ekor komet. Garis edar komet tidak seperti orbit planet atau satelit. Beberapa komet memiliki orbit berbentuk elips, tetapi kebanyakan komet mempunyai orbit berbentuk parabola. Komet tersebut dapat dilihat saat berada masih jauh dari matahari. Jadi, sesekali komet juga melintasi di sekitar bumi sehingga keberadaannya bisa dilihat manusia dalam kurun waktu tertentu. Ciri-ciri komet. Garis tengah ini komet atau nexus kira-kira hanya sekitar 8-20 km. Sangat kecil dibandingkan dengan koma. Garis tengah koma bisa mencapai dengan 60.000 km dan panjang ekor komet bisa mencapai 80 juta km. Komet dan ekor komet mengembalikan cahaya matahari dan bisa dilihat dari bumi bila komet itu cukup dekat. Ekor komet berbeda dengan ukurannya. Jika makin dekat komet tersebut dengan matahari, maka makin panjanglah ekornya. Dan ada pula komet
yang tidak berekor. Komet bergerak mengelilingi matahari berkali-kali, tetapi peredarannya memakan waktu yang lama. Komet ini dibedakan menurut rentangan waktu orbitnya. Rentang waktu pendek ialah kurang dari 200 tahun, dan rentang waktu yang panjang yaitu lebih dari 200 tahun. Secara umumnya bentuk orbit yaitu bentuk elips. Lalu di sini ada bagian-bagian komet, yaitu bagian inti komet. Bagian inti komet merupakan bagian yang paling padat. Diameter dari inti ini mencapai beberapa kilometer, berbeda di antara satu komet dengan lainnya. Komet ini terbentuk dari penguapan bahan-bahan es yang sangat mudah menguap menjadi gas-gas yang terlihat berpijar. Lalu di sini ada koma. Koma merupakan daerah yang penuh kabut atau daerah yang mirip dengan tabir yang menyelimuti inti komet. Daerah ini sebagai daerah yang pekat karena terkena uap dari inti komet yang makin mengempul apabila terdekat dengan matahari. Lalu di sini ada komponen hidrogen. Terdapat lapisan hidrogen pada bagian komet. Lapisan hidrogen ini yang mengelilingi koma, jadi lapisan ini tak bisa dilihat oleh manusia. Awan pada lapisan ini sangat tebal dan diameternya mencapai 20 juta kilometer. Lalu di sini ada bagian komet, bagian komponen komet, ada ekor. Memang bentuknya panjang. Ekor komet terbuat dari gas bercahaya yang muncul ketika komet mendekati matahari. Ekor ini berbentuk ketika terbakar matahari. Ukuran ekor komet bisa mencapai 10 km. Lalu di sini ada jenis-jenis komet. Lalu ada komet berekor panjang. Jenis komet yang berekor panjang adalah maksudnya merupakan memiliki garis lintasan sangat jauh melalui daerah-daerah yang sangat dingin di luar angkasa. Lalu di sini ada komet berekor pendek. Jenis komet yang dimaksud jenis berekor pendek yaitu memiliki garis lintas yang sangat pendek sehingga kesempatan untuk menyerap gas di sekitar hanya sedikit. Dengan demikian ekor yang terbentuk pada komet pun tidak terlalu panjang. Selanjutnya ada meteor, meteoroid, dan meteorit. Nah, pasti pada penasaran, apa sih perbedaan dari ketiga anggota tata surya tersebut? Yuk, kita simak penjelasannya. Meteoroid. Meteoroid merupakan batuan-batuan luar angkasa yang berukuran kecil, melayang bebas serta bergerak dengan cepat. Rata-rata besarnya meteoroid tidak lebih besar daripada asteroid atau sekitar batu kerikil. Menurut para ahli, meteoroid berasal dari sisa-sisa debu atau debris asteroid atau komet saat keduanya mengelilingi matahari. Meteoroid bergerak bebas, tidak memiliki lintasan dan juga tidak mengelilingi matahari. Terkadang, apabila bumi sedang melintasi di jalur yang sama dengan debu-debu tersebut, meteoroid akan tertarik oleh gaya gravitasi bumi dan masuk ke dalam lapisan atmosfer dengan kecepatan 70 km per detik. Meteor atau bisa disebut sebagai bintang jatuh adalah meteoroid yang terbakar oleh lapisan atmosfer ketika memasuki bumi. Meteoroid yang terbakar tersebut mengandung partikel debu dari asteroid atau komet. Meteor juga bisa disebut sebagai lintasan cahaya terang yang ada di langit. Terjadi akibat adanya pecahan meteoroid masuk ke dalam atmosfer bumi. Ketika memasuki lapisan atmosfer bumi, meteoroid mengalami gesekan dan berubah menjadi panas akibat adanya tekanan. Di saat yang sama, meteoroid akan menguap hingga sebagian atau seluruh gas-gas di sepanjang orbitnya terionisasi dan menimbulkan percikan api. Umumnya meteor akan habis terbakar sebelum akhirnya mencapai bumi. Jika dilihat dari bumi, akan terlihat seperti garis memanjang yang cukup cerah. Itulah mengapa meteor terlihat seperti bintang jatuh. Bisa dikatakan, jika meteor merupakan proses terbakar atau jatuhnya meteoroid di lapisan atmosfer bumi. Terdapat istilah bolide, yakni meteor yang terlihat sangat terang. Meteorit. Terkadang meteoroid yang terbakar di lapisan atmosfer bumi
tidak sepenuhnya habis atau hilang begitu saja. Hal ini bisa disebabkan karena ukuran dari meteoroid cukup besar dan menyisakan sebagian tubuhnya sehingga berhasil masuk ke permukaan bumi. Meteorit ini dikenal dengan nama meteorit. Bisa dikatakan, jika meteorit, yakni meteor yang tidak habis terbakar, serta berhasil mencapai ke permukaan bumi. Sebagian besar meteorit yang jatuh ke bumi menghasilkan lubang-lubang berukuran besar di permukaan bumi. Kecepatan meteoroid yang masuk ke atmosfer bumi sekitar 10 hingga 70 km per detik dan mengalami pengurangan kecepatan saat bergesekan dengan atmosfer sampai akhirnya mencapai permukaan bumi dengan nama meteorit. Jika dilihat berdasarkan pada penemuannya, meteorit terbagi menjadi dua jenis, yakni false dan fins. Meteorit jenis false artinya meteorit yang terlihat jatuh dan ditemukan sesaat setelah sampai ke permukaan bumi. Sedangkan meteorit fins, yakni meteorit yang ditemukan dan telah jatuh selama ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Dari ketiga benda-benda tersebut dapat disimpulkan perbedaannya jika dilihat dari posisi letaknya, yakni meteoroid yakni benda langit yang berada di luar atmosfer bumi atau terletak di luar angkasa. Meteor, benda langit yang berada di dalam atmosfer bumi atau di langit. Sedangkan meteorit ialah benda langit yang berada di permukaan bumi, tanah, laut, ataupun danau. Menurut para ahli, setidaknya ada sekitar lebih dari 48 ton material meteoritik yang jatuh ke bumi setiap harinya. Bahkan setiap tahunnya atau secara berkala, meteoroid yang tertarik oleh gaya gravitasi bumi jumlahnya bisa lebih dari satu. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya fenomena hujan meteor di bumi. Salah satu hujan meteor yang terkenal yakni hujan meteor Perseid dan terjadi setiap tahun, sekitar tanggal 12 Agustus. Nah, selanjutnya adalah asteroid. Asteroid adalah benda angkasa yang berupa pecahan kecil-kecil dan bergerak mengelilingi matahari. Pecahan kecil-kecil itu berupa batuan dengan bentuk yang tidak beraturan, teman-teman. Asteroid disebut juga planet kecil atau planetoid. Nah, dari ahli astronomi memperkirakan ada jutaan asteroid di angkasa. Dari data yang ada, diperkirakan asteroid dengan diameter yang lebih dari 1 km berjumlah antara lain 1,1 hingga 1,9 juta. Baik sekali kan? Lalu, di mana sih asteroid berada? Nah, asteroid ini menciptakan bidang orbit yang sangat luas ya, teman-teman. Orbitnya berada di antara orbit Mars dan juga Jupiter. Ahli astronomi menyebutnya sebagai sabuk asteroid. Namun, pada kenyataannya, sebagian asteroid ada yang mengorbit di luar sabuk. Salah satunya adalah asteroid Hidalgo. Nah, asteroid Hidalgo ini pernah berada pada posisi yang lebih dekat dengan matahari dibandingkan dengan Merkurius. Wah, dekat sekali kan? Lalu ada asteroid Hermes. Nah, asteroid ini kadang mendekati orbit bumi dengan jarak 3.200 km. Nah, jarak yang lebih dekat daripada jarak bumi ke bulan. Wah, berarti bisa menjadi ancaman ya teman-teman untuk masyarakat yang ada di bumi. Penemuan asteroid berawal ketika para ahli astronomi melihat ada kekurangan pada hukum Bode. Nah, hukum yang mereka gunakan untuk menaksir jarak relatif antara planet-planet dengan matahari. Hukum Bode dikemukakan oleh Johann Alt Bode, seorang ahli astronomi Jerman pada tahun 1772. Bode menyatakan bahwa jarak yang semakin besar antara planet dan matahari mengikuti suatu perbandingan yang teratur. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, ternyata hukum Bode tidak dapat diterapkan pada Neptunus dan juga Pluto. Sebelum ditemukan Neptunus dan Pluto, hukum Bode dianut oleh para ahli astronomi. Mereka menemukan masalah ketika dihadapkan pada fakta bahwa jarak antara Mars dan juga Jupiter sangat besar. Hal itu tentu saja tidak dapat dijelaskan dengan hukum Bode. Para ahli astronomi menyimpulkan bahwa ada planet di antara Mars dan juga Jupiter yang belum dapat mereka temukan. Nah, tepatnya pada 1 Januari 1801, seorang ahli astronomi Italia bernama Giuseppe Piazzi mengumumkan bahwa ia menemukan sebuah benda di antara Mars dan juga Jupiter. Piazzi mempunyai kecenderungan bahwa benda itu adalah komet. Mendengar temuan Piazzi, Bode menyimpulkan benda itu adalah planet yang dicari-cari oleh para astronomi. Penemuan Piazzi dilanjutkan oleh Carl Friedrich Gauss, seorang ahli matematika Jerman. Gauss berhasil menaksir bidang orbit planet itu. Planet itu diberi nama Ceres, diambil dari nama dewi tumbuh-tumbuhan Romawi. Selanjutnya, ahli astronomi menemukan planet lain,
yaitu Pulse pada tahun 1802, lalu Juno pada tahun 1804, dan juga Vesta pada tahun 1807. Para ahli astronomi menyadari planet-planet yang mereka temukan terlalu kecil ukurannya untuk disebut planet. Benda-benda angkasa yang mereka temukan lebih tepat disebut planet kecil atau planetoid, atau kita biasa sebut dengan asteroid gitu. Lalu asal-usul asteroid itu seperti apa ya? Nah, jawabannya ini. Pada awalnya, ahli astronomi meyakini bahwa asteroid ini berasal dari sisa planet yang berada di antara orbit Mars dan juga Jupiter yang meledak. Planet itu mendekati Jupiter pada jarak yang sangat dekat, sehingga meledak karena gaya tarik Jupiter yang sangat kuat. Ledakan menyebabkan planet menjadi keping-kepingan dan saling berbenturan sehingga memiliki orbit yang berbeda-beda. Akan tetapi, keyakinan itu terbantahkan oleh teori baru yang menyatakan bahwa asteroid itu adalah bongkahan benda-benda angkasa yang tidak pernah berkumpul menyatu membentuk planet. Teori ini menyatakan bahwa gaya tarik Jupiter ikut berperan menghalangi bongkahan benda-benda angkasa tersebut untuk membentuk benda yang utuh. Nah, lalu ada macam-macam asteroid. Seperti yang sudah disebutkan di atas tadi ya teman-teman, ada jutaan asteroid yang ada di angkasa, seperti Ceres, Pallas, Juno, dan Vesta. Nah, yang tadi itu termasuk asteroid dengan ukuran yang besar. Ceres dianggap sebagai asteroid terbesar dengan diameter 918 km. Wah, luas sekali ya. Lalu Vesta adalah asteroid paling terang dibandingkan yang lain. Hal ini memungkinkan disebabkan karena permukaan Vesta memantulkan cahaya matahari lebih baik dibandingkan permukaan asteroid lainnya. Nah, selama 200 tahun, Ceres dianggap sebagai asteroid terbesar. Namun ternyata ada asteroid yang lebih besar dari Ceres yang ditemukan pada tanggal 23 Agustus tahun 2001. Udah pada lahir belum? Nah, asteroid itu diberi nama 2001 KX76. Nah, lintasan orbit asteroid tersebut itu berada di dekat Pluto, teman-teman. Agak jauh gitu dari orbit yang seharusnya. Nah, ternyata asteroid yang ada di alam semesta kini sangat banyak sekali ya, teman-teman. Nah, mungkin hanya segitu informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.